Selamat sore kakak-kakak semua. Selamat sore kakak. Sore. Iya. Sore. Iya kakak-kakak, kita sekarang sudah lewat setengah jam karena rencana pertemuannya itu tepatnya jam 5. Kita berpikir bahwa ada baiknya kita mulai aja sambil menunggu kakak-kakak yang lain gabung dalam ruang ini. Halo kak. Iya, jadi kakak-kakak sekalian sambil menunggu kakak-kakak yang lain untuk gabung dalam ruang Gemit ini, kita berpikir bahwa kita sudah melewati hampir setengah jam. Ada baiknya kita akan mulai dalam kegiatan pertemuan pertama ini. Selamat sore kakak-kakak semua. Selamat sore kak. Selamat sore. Iya kakak-kakak, kita harus mengulang pada pertemuan yang pertama ini disebabkan karena pada pertemuan pertama kita yang lalu itu tidak terekam, maka kita harus mengulang pertemuan pertama ini karena mengingat akan ditagih oleh pihak kementerian. Maka pertemuan ini sudah selayaknya kita lakukan, sehingga daftar pertemuan yang ditetapkan oleh kementerian itu dapat
kita penuhi. Itu sebagai catatan untuk kakak-kakak dapat pahami yang mana kita harus melakukan pertemuan ulang. Oke, pertemuan kita yang pertama yaitu terkait dengan orientasi program pengembangan kompetensi guru. Kenapa saya bisa bicara nih? Iya kakak-kakak, apakah slide-nya boleh terlihat? Halo kakak-kakak sekalian, apakah slide-nya boleh terlihat? Terlihat Kak, jelas. Sudah terlihat.
Kenapa sampai kembali? Slide hilang nih. Kenapa bisa? Pindah. Oke kakak-kakak, kita mulai saja. Ya, terkait dengan orientasi program pengembangan. Yang pertama, salam bahagia, salam beta sampaikan kepada kakak-kakak sekalian yang ada dalam room meeting ini. Perkenalkan, nama beta Domingus Sungai Putih yang ditunjuk sebagai fasilitator pada kelompok atau kelas 001. Terus yang berikutnya adalah perkenalan diri. Di saat ini beta meminta dari kakak-kakak sekalian sesuai dengan panduan yang ada, tuliskan nama kakak-kakak di dalam kolom chat. Itu yang pertama. Yang kedua, sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati, yang dapat menggambarkan kakak-kakak sendiri. Selanjutnya jelaskan alasannya. Contoh, nama peserta, nama benda, dan alasannya.
Silakan kakak-kakak sekalian untuk menulis pada kolom chat di sebelah kanan ruang meeting ini pada kolom chat. Silakan kakak-kakak.
Ya, kakak-kakak sekalian, kita akan baca saja yang telah kakak-kakak tuliskan. Di sini ada Kak Mercy menuliskan terkait bola, di mana disampaikan bahwa semakin kuat tekanan yang diberikan, semakin ya, diberikan sekian kuat Semakin kuat juga pantulan yang yang dihasilkan. dihasilkan. Itu dari Kak Mercy. Terus Kak Idi itu mengilustrasikan terkait dengan lilin, yang mana lilin mengorbankan dirinya untuk menerangi banyak orang dalam kegelapan. Terus yang berikutnya ada Kak Wulan mengilustrasikan tentang pohon kelapa. Alasannya yaitu ya, Kak Wulan mengilustrasikan pohon kelapa. Alasannya yaitu pohon kelapa merupakan suatu tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja, berfilosofi kekuatan dan memberikan kesejukan. Dan manfaatnya mulai dari buah, daun, sampai batangnya. Terus Kak Asnat mengilustrasikan dengan topi, di mana digunakan untuk melindungi kepala dari sinar matahari pemiliknya. Iya, kakak-kakak sekalian, itu adalah pemilihan dari sebuah benda yang menjadi
ilustrasi bagi kakak-kakak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru PJK di sekolah masing-masing. Ini yaitu materi orientasi program PKG PJK, itu kurang lebih 45 menit yang terbagi atas yang pertama 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta, terus yang berikutnya 15 menit pengantar paradigma PJK yang berpusat pada peserta didik, 5 menit pengantar lakukan modul 2.1, 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, 5 menit kesepakatan kelas, dan 10 menit terakhir yaitu perkenalan fasilitator dan peserta. Nanti pada 45 menit berikutnya yaitu kita akan ada dalam modul 1, yaitu modul 1.1, di mana terus 15 menit mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Terus 10 menitnya apa itu refleksi, yang di dalamnya ada 7 karakteristik pada praktek mengajar reflektif. Terus yang berikutnya 10 menit analisis cerita, dan yang terakhir 5 menit refleksi dan foto bersama. Mungkin itu adalah agenda dari pertemuan kita di hari ini. Kita lanjut. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJK. Yang pertama, memahami arah paradigma PJK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Dan yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Jadi dari 4 tujuan sesi ini, kita yang akan berkolaborasi terbanyaknya ada pada yang kedua, yaitu peserta memahami arah paradigma PJK yang berpusat pada peserta didik. Terus yang berikutnya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJK di sekolah? Di sini kakak-kakak diminta untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan apa tujuan dari adanya pelajaran PJK di sekolah. Mungkin dari kakak-kakak yang ingin menyampaikan, silakan. Kak, maaf saya selak sedikit, apa namanya, itu ada peserta yang mau gabung minta minta persetujuan, Kak. Ibu Ona. Ya, Kak Mercy kan bisa. Ya, kakak-kakak sesuai dengan pertanyaan ini, mungkin dari kakak-kakak yang akan menyampaikan apa tujuan dari adanya pelajaran PJK di sekolah. Kita diskusi saja. Silakan kalau yang ingin menyampaikan pandangannya.
Iya Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Silakan. Sesuai dengan pertanyaan, menurut saya tujuan pelajaran PJOK itu adalah mengembangkan peserta didik secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Jadi bukan hanya fisik saja, melainkan juga mental, sosial, emosional, intelektual, dan juga kesehatan, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Mercy. Silakan Kak Idi. Silakan Kak Idi. Halo Kak Idi. Ya mungkin untuk sementara Kak Idi beta berpindah ke Kak Wulan dulu. Silakan Kak Wulan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Saya menambahkan saja dari Kakak Mercy tadi, saya sependapat tujuan dari pembelajaran PJOK itu selain untuk mengembangkan anak secara keseluruhan dalam bidang jasmani, juga untuk merangsang perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, dan pengetahuan siswa. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Wulan. Silakan Kak Idi. Ya, terima kasih. Kalau Kak Idi silakan. menurut saya tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu pertama-tama selain anak itu dia paham tentang materi-materi tentang keolahragaan, dia juga mampu untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam PJOK sendiri. Ada kerjasamanya, ada disiplinnya, kemudian kekuatan fisiknya terlatih, perkembangan motoriknya terlatih, kemudian anak lebih dari itu anak karena mampu menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupannya sepanjang hayatnya. Jadi pola hidup sehat anak diharapkan untuk mampu berperan aktif dalam segala jenis kegiatan aktivitas fisik, kemudian menerapkan pola hidup sehat dalam hidupnya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Idi. Masih ada lagi Kak Asnat. Ya, terima kasih Kakak. Kita melanjutkan dari ya, silakan Kak. Karena silakan Kak. Pelajaran PJOK bukan untuk meraih prestasi, tapi untuk mendapat pengetahuan dalam dunia pendidikan. Itu saja. Terima kasih Kakak. Oke, terima kasih Kak. Mungkin Kak Grace. Kak, izin itu ada peserta yang mau ikut bergabung tetapi belum bisa, harus disetujuin dulu.
tolong di-save. Iya Kak Wulan, di beta punya sini sing ada tulis apa untuk menyetujui gabung. Mungkin Kak Mercy ada bisa gabungkan peserta yang ada. Yang ada di sini hanya munculnya view. Iya, itu hanya host Kalau saja Kak yang Mercy, bisa. Hanya host saja. Kak Mercy bukan host, jadi tidak bisa juga. Hanya host saja Kak itu yang bisa terima. Dia sudah dari jam 5.15 itu mau masuk tapi tidak jadi itu. Apa tadi tuh namanya Ibu Ona ya? Bu, saya, Tapi- Ingrid saya. yang Oh, udah ya. Jadi udah. kalau yang tadi Kak Wulan itu kan yang lain. Dia belum masuk itu. Yang tadi kan Kak Ingrid mau gabung nggak bisa Kak maksudnya. Ya, belum. Sudah 45 menit itu mau gabung tidak jadi itu. halo Kak Neles, beberapa pandangan yang telah kakak-kakak sampaikan tidak ya, dan mungkin dari Kak Asnat juga sudah menyimpulkan bahwa PJOK bukan merupakan salah satu ajang untuk memperoleh prestasi. Kira-kira yang tadi disampaikan oleh Kak Asnat demikian. Jadi baik oleh Kak Mercy maupun Kak Wulan, Kak Idi itu menyampaikan bahwa PJOK tujuannya yaitu untuk mengembangkan secara keseluruhan baik itu fisik, mental dan sebagainya, ada kerjasama. Jadi hanya sebatas untuk mengembangkan. Dan tadi beta boleh kutip dari yang disampaikan oleh Kak Mercy dan Kak Wulan dan Kak Idi. Jadi tidak sepenuhnya bahwa PJOK itu tujuannya yaitu untuk memperoleh prestasi. Terus yang berikutnya kakak-kakak ini berdasarkan hasil penelitian selama kurang lebih 40 tahun terakhir, di mana terlihat bahwa berdasarkan data perkembangan prestasi di Indonesia selama 40 tahun terakhir, hal ini menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Nah, ini data yang dapat kita lihat. Terus tadi juga tidak ada yang menyimpulkan bahwa
PJOK juga itu dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Yang tadi hanya disampaikan oleh kakak-kakak bahwa dari PJOK dapat membelajarkan peserta didik untuk dapat hidup sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya, dalam arti bahwa siswa akan belajar hidup sehat itu setelah siswa mempelajari PJOK di sekolah. Ini berdasarkan hasil riset juga, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Terus selanjutnya, kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Dalam hal ini bahwa pasti di sekolah kita rata-rata 1 sampai 2 kali pertemuan dalam materi PJOK, sehingga tak mungkin bahwa dengan melaksanakan PJOK atau pembelajaran PJOK itu siswa dapat meningkatkan kebugarannya. Dari pembelajaran PJOK, siswa nantinya dalam kehidupan sehari-hari itu dapat melaksanakan apa yang didapat dari pembelajaran PJOK untuk meningkatkan kebugarannya. Jadi garis bawahinya seperti itu. Kita lanjut, tantangan utama PJOK. Yang pertama, identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua, krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world field. Terus yang berikutnya, krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Pembelajaran dan engagement peserta didik, tujuan utama PJOK. Ini yang menjadi tujuan utama dari pembelajaran PJOK yang selama ini kita laksanakan di sekolah, yaitu mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Ya, perkembangan pembelajaran PJOK, kondisi saat ini, dan kondisi yang diharapkan. Kota yang sudah diizinkan untuk masuk sudah menunggu hampir 1 jam. Ya, kita lanjut aja kakak.
Silakan Kak. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Yang pertama, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Terus yang kedua, praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Program PKG PJOK ini antara lain yaitu yang pertama mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang berikutnya meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas, di mana dari tujuan yang ada guru PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Dampaknya ke peserta didik yaitu peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ya, ini pengantar untuk kita ada dalam modul 2.1. Konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak sedang lakukan. Berikut ini aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek ini. 1. Praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktek mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Dalam kelas ini dalam arti bahwa di lapangan, kalaupun itu kegiatannya adalah kegiatan materi praktek. Terus kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Terus yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel wireless mic. Selain itu, kakak-kakak dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Kakak-kakak dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja
rekaman visualnya juga dengan device yang online. Unggah perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengunggahan ini akan diunggah pada tanggal 18 Oktober 2024 pada saat elaborasi isi modul 2.1. Iya. Pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Ini dilewati saja. Oke kakak-kakak sekalian, untuk materi orientasi di hari ini pada sesi yang hampir akhir, ini ada dalam kesepakatan pembelajaran. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Dan yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Ini kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir, jika terdapat gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, kita akan berlanjut dengan pertemuan pada modul 1.1.
Ya, sebentar Kak. Bisa share. Situ. Oke kakak-kakak sekalian, pada modul 1.1 itu terkait dengan refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agenda kita di hari ini adalah yang pertama mengenal refleksi, mengapa, dan apa. Yang kedua yaitu analisis cerita. Menurut Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok, yang paling penting adalah terus bertanya. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Yang berikutnya, apa itu refleksi? Dan yang berikutnya, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK?
ini adalah bentuk atau tindakan guru yang selama ini kita laksanakan. Ini secara umum. Yang pertama mengabsen, yang kedua menyampaikan materi, yang ketiga meminta murid berbaris, keempat memberikan kalimat instruksi, kelima melaksanakan pembelajaran dan sebagainya. Terus perlu kita melakukan refleksi atau perbaikan. Tindakan yang harus kita lakukan yaitu yang tadi awalnya mengabsen, ini kita akan melakukan absen dengan cara yang berbeda, dalam arti bahwa misalkan selama ini kita melakukan absen dengan menanyakan atau menyebutkan atau memanggil satu persatu dari siswa yang ada di kelas, mungkin perubahannya kita akan melakukan absen yang berbeda. Misalkan kita hanya menanyakan dari sekian siswa yang ada di kelas, yang seharusnya ada, kira-kira berapa yang tidak hadir dalam pertemuan di saat itu. Jadi ini lebih kita lebih mengirit waktu, sehingga waktu tidak terbuang hanya untuk mengabsen satu persatu dari siswa yang ada di kelas. Terus menyampaikan materi dalam pada tindakan refleksi adalah menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Dalam arti bahwa jika kita mampu untuk melakukan atau memodifikasi alat peraga, jangan kita terfokus hanya pada alat yang ada atau yang tersedia di sekolah saja, tetapi kita harus mampu untuk melakukan atau memodifikasi alat peraga yang dibutuhkan dari tiap materi yang kita ajarkan. Terus meminta murid berbaris. Kalau pada tindakan rutin meminta murid berbaris, di sini pada tindakan refleksi meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Artinya kalau selama ini mungkin saja kita melakukannya dengan cara berbanjar dan berbanjar atau bersab, mungkin saja untuk tindakan refleksi ini yang diharapkan murid berbaris sesukanya dalam arti bahwa dia mencari tempat yang dia merasa lebih nyaman untuk ada dalam melakukan persiapan untuk melakukan pemanasan. Jadi tidak terfokus hanya pada berbanjar atau bersab saja, tetapi diberikan keleluasaan kepada murid untuk memilih tempatnya sesuai dengan keinginannya. Yang terpenting bahwa kita sebagai guru harus selalu dan senantiasa mengontrol aktivitas yang dilaksanakan. Terus yang berikutnya memberikan kalimat instruksi. Selama ini mungkin saja kita dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran
bersifat komando, sehingga instruksi ini terkadang kita sampaikan, baru murid itu akan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Pada tindakan refleksi, di sini memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Dalam arti bahwa di sini kita akan menunjukkan suatu gerakan tanpa banyak menyampaikan kata-kata atau instruksi. Kita diharapkan untuk bisa menampilkan atau memberikan contoh, dan siswa langsung mempraktekkan sesuai dengan yang kita lakukan. Jadi tanpa menyampaikan instruksi pun, dari gerakan yang kita buat itu siswa akan sendirinya melaksanakan itu. Ini adalah 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Terus yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan asik. Terus yang berikutnya, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Terus yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Dan yang terakhir, berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Sekarang kakak-kakak akan ada dalam menganalisis sebuah cerita. Ini adalah ceritanya. Sekarang nanti kakak-kakak diminta untuk membaca cerita yang ada, kemudian menjawabnya sesuai dengan pertanyaan yang ada. Yang pertama, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktek mengajar PJOK dari kakak-kakak selama ini. Yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan. Ini kakak-kakak akan menjawabnya di LMS. Mengisi refleksi perkembangan kok. Jadi terkait dengan cerita ini ada di dalam LMS punyanya kakak-kakak, dan pertanyaan yang ada juga ini nanti kakak-kakak diminta untuk menjawabnya di dalam LMS punyanya kakak-kakak. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Iya kakak-kakak sekalian, pada sesi
akhir ini ada beberapa dua hal yang perlu kakak-kakak ketahui, yaitu kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Dan yang berikutnya, kakak-kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Mungkin itu yang dapat beta sampaikan pada pertemuan pertama di hari ini. Jadi terkait analisis cerita tadi, itu nanti kakak-kakak akan laksanakan di dalam LMS, dan beta yakin bahwa pastinya kakak-kakak sudah menyelesaikan itu, karena materi ini hanya diulang aja, karena kemarin pada pertemuan awal itu tidak sempat disampaikan seutuhnya karena kita mengalami permasalahan dengan rekaman sehingga tidak bisa disampaikan, dan materinya ini juga beta sudah share-nya di grup WA kakak-kakak. Jadi beta yakin bahwa tugas ini pastinya sudah diselesaikan. Jadi itu sebagai informasi yang mungkin dapat beta sampaikan. Dan pertemuan hari ini mungkin sebatas mengulang aja materi yang awalnya tidak dapat diselesaikan. Mungkin dari pertemuan hari ini ada yang ingin menyampaikan pandangannya atau usul atau saran, dipersilakan. Mungkin ada Kak Heidi, silakan. Mas kakak. Hampir. Silakan Kak. Di hari ini dapat berakhir, dan mungkin beta perlu mengingatkan kakak-kakak sekalian bahwa besok itu kita ada dalam tatap maya juga, dan kita akan laksanakan tepatnya di jam 5
mohon kesediaan kakak-kakak meluangkan waktu untuk pertemuan di hari esok. Itu saja yang dapat beta sampaikan. Kalaupun di antara kakak-kakak tidak ada lagi yang perlu untuk disampaikan, maka beta berpikir bahwa kita akan mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Demikian yang dapat beta sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau ucapan yang tidak tepat. Beta sampaikan, beta mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama, Kak. Terima kasih Terima kasih semuanya. juga, Kak. Terima kasih Kakak Fasil. Selamat, saya duluannya. Kakak, beta, beta dan Ya, selamat malam. Mungkin kakak-kakak bisa meninggalkan ruangan bila diperlukan. Ya, ibadah. Iya, Kak. Pamit, Kak. Pamit untuk semuanya. Di mana dia bermain?